Nah, sesaat lagi kita akan memasuki acara yang kita tunggu-tunggu. Apalagi tema yang kita angkat sangat menarik tentunya dan sangat menarik untuk kita pelajari. Nah, sesaat lagi eh, kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi dengan tema penakar perkembangan dakwah Islam, stereotip ke budaya masyarakat yang akan disampaikan oleh pemateri biasa, yaitu Gus Sabrang MDP. Mungkin sebelum kita mulai materi akan saya lebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, mungkin sementara karena memang jaringannya dari MC sedang bermasalah, mungkin bisa kita lanjutkan untuk kegiatan ngopi inspirasi pada sore hari ini. Mungkin mari kita sapa terlebih dahulu Gus Sabrang. Assalamualaikum Gus Sabrang. Waalaikumsalam, Mas. Waalaikumsalam. Oke, oke. Bagaimana kabarnya Gus Sabrang? Masih sehat, Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi materi dari yang terhormat Gus Sabrang. Kepada Gus Sabrang kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, jangan pergi dulu, Mas. Saya pengen nanya ini soalnya juga. Em, materi ini, kita ngomong Islam beririsan dengan mahasiswa, berarti aspek Islam yang paling kuat adalah intelektualnya. Berarti Islam adalah satu-satunya agama yang memang ngajak berpikir secara keras. Ayo mikir, ayo mikir. Itu sangat jelas di Islam. Saya belajar beberapa agama yang lain, memang ada dorongan seperti itu, tapi dorongan yang paling kuat dalam Islam adalah dorongan untuk mengajak kita berpikir. Nah, apa namanya, irisan dengan mahasiswa ini jadi sangat, apa namanya, strategis karena mahasiswa juga seharusnya waktunya berpikir apa waktunya untuk menggali ilmu, memproses dan tidak hanya menerima dengan mentah-mentah saja. Dan ini saya sebenarnya pengen nanya ini sama Mas moderator ini. Menakar perkembangan dakwah Islam dalam stereotip kearifan budaya masyarakat. Karena setiap kata yang pilih dalam satu kalimat itu pasti mengandung mak. Pertanyaan saya pada dua kata di sini. Ada menakar dan ada stereotip kearifan berbudaya. Maksudnya gimana nih Mas? Biar saya tidak off ngomongnya, biar saya tepat ngomongnya. Karena setelah itu ada poin pembahasannya tentang penyebaran Islam dan seterusnya. Nah ini menakar nih gimana? Menakar sama stereotip itu maksudnya gimana? Tolong saya dijelasin. Ini semua teman-teman mahasiswa kita harus berani diskusi gini. Jangan jangan cuma satu pengen aja. Ayo Mas, mana tadi? Halo, Baik. teman-teman TS. Iya Gus, halo. Baik, mungkin izin menjawab ya Gus terkait dengan kata-kata menakar dan stereotip. Nah, kalau kita berbicara tentang menakar, bahwa itu seberapa ukuran kita dalam uh, memahami perkembangan dakwah Islam itu sendiri dan stereotip kearifan berbudaya masyarakat. Jadi kalau stereotip itu berhubungan dengan uh, berhubungan dengan ini pandangan terhadap kearifan berbudaya masyarakat di Indonesia itu sendiri dalam mengaplikasikannya untuk dakwah Islam itu sendiri, kurang lebih seperti itu. Oke, nggak apa-apa Mas. Ini diskusi nih, biar biar nanti kita tepat ngobrolnya. Gini, setiap kita ngobrol itu ada implisit yang kita pahami bersama sebagai fondasi untuk ngobrol. Oke ya. Jadi tidak semua yang kita pahami kita eksplisitkan. Salah satunya contohnya gini, menakar. Menakar itu ada implisit yang harus kita apa yang harus kita setujui dulu. Menakar itu pakai ukuran apa? Siapa yang menakar? Pakai standar apa? Baik, buruk, oh baik banget dan seterusnya. Itu pakai parameter yang mana? Karena tidak mungkin kita menakar tanpa unit. Takaran ada kilogram. Menakar badan stereotip, saya nggak paham apa namanya definisi Anda tentang kalimat stereotip. Karena stereotip itu maknanya sepemahaman saya tidak seperti yang Anda katakan. Tapi coba jelaskan.
Apa stereotip budaya Indonesia? Baik, mungkin izin menjawab untuk stereotip. Jadi stereotip itu mungkin berhubungan dengan ini ya, berhubungan dengan pandangan atau eh, bagaimana orang itu memandang terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia itu sendiri. Stereotip itu artinya adalah simplifikasi terhadap sebuah konsep yang yang dianggap benar bersama. Ada konsep simplifikasinya dalam kata stereotip. Jadi budaya Indonesia dan kearifan yang banyak bermacam-macam ini disimplifikasi menjadi punya garis merahnya. Kalau Anda ngomong stereotip berarti. Maksud Anda stereotipnya di mana nih dari budaya Indonesianya yang banyak ini? Stereotip, paham maksud saya nggak? Ya, stereotip bukan pandangan. Stereotip ada simplifikasi pandangan terhadap sebuah konsep yang disetujui bersama. Tanpa ada, karena simplifikasi, jadi dia pasti mengandung miss-miss, mengandung ketidaktepatan karena dia simplifikasi, sehingga disebut sebagai stereotip. Jadi, gimana nih? Nanti kita lanjut, tenang aja. Menakar perkembangan dakwah Islam dalam stereotip kearifan ini terus terang sangat susah memahami. Menakar perkembangan dakwah Islam, oke. Ayo kita potret perkembangan dakwah Islam dalam stereotip kearifan berbudaya masyarakat. Ini maksudnya apa? Yang tertinggal dalam budaya masyarakat, yang terrefleksi dari budaya masyarakat yang kita lakukan. Oke, maksudnya stereotip ini maksudnya gimana? Ini biar saya paham. Sekali lagi aja, saya bisa ngomong. Baik, mungkin izin menjawab ya, Gus. Nah, untuk stereotip yang kita usung di sini adalah stereotip secara umum. Jadi, bagaimana kita mengkolaborasikan antara kebudayaan lokal dan kita masukkan untuk dakwah-dakwah di dalam Islam itu sendiri. Mungkin seperti itu. Oke lah, oke, saya tak ngobrol. Monggo dibahas lagi Bu, apa sama apa namanya? Nanti bahas diksinya karena pemilihan diksi itu sangat penting. Kita berkali-kali ngomong sangat hati-hati sama pilihan kata karena pilihan kata punya konsekuensi yang panjang. Dan kita hari ini tidak akan ngomong klise karena klise itu nggak enak klise. Klise itu artinya kita tidak menambah sesuatu dalam pembicaraan. Kita ngobrol yang berpikir aja karena ini teman-teman mahasiswa. Jadi kalau Anda mengharap saya tausiah seperti Ustadz, Anda akan kecewa. Jadi saya harap hari ini sisi Islam yang kita bawa adalah cara berpikir dan analisa. Didorong oleh Islam juga. Oke, kita ngomongin ada beberapa poin pembahasan yang diberikan kepada saya. Sekarang bagaimana proses penyebaran Islam di Indonesia? Ini kalau Anda ngomong stereotype, story yang kita dengarkan, perkembangannya adalah ngomongnya didatang dari pedagang Gujarat, banyak yang ngomong juga datang dari kultur Yaman, ada yang ngomong langsung dari Arab, ada beberapa teori yang mengatakan bagaimana masuknya Islam ke Indonesia. Tapi yang ingin saya bahas bukan proses masuk Islamnya, bagaimana dikenalnya Islam di Indonesia. Pertanyaannya adalah bagaimana ada sebuah budaya dan ilmu baru bisa terserap, terakulturasi oleh budaya yang sudah ada. Itu tidak mudah. Mari kita refleksikan sebentar. Di sini yang pecinta K-pop siapa? Tidak ada nabinya K-pop, tidak ada ajarannya, tapi kemudian dia budayanya menyebar begitu luas dan dia sampai punya etos tertentu dengan army misalnya dan segala macam lah. Itu mereka punya set rule sendiri, yang itu artinya bahwa dalam setiap penyebaran kultur itu terjadi penyerapan oleh yang disebar, jadi terjadi akulturasi di situ. Islam bagaimana bisa berakulturasi? Kita coba, ini mahasiswa ya, makanya saya berani ngajak agak ke dalam sini. Coba kita agak turun sedikit pada proses dalam manusia. Apa yang kamu ingat, apa yang kamu serap dalam hidupmu? Simpel, sederhana. Yang kamu ingat adalah hal-hal yang berguna untukmu. Ini pada pelajaran psikologi ada, pada pelajaran neuroscience ada. Kalau menurut Anda tidak berguna, ilmu atau pengalaman yang Anda alami akan Anda lupakan.
Jadi kalau Anda belajar setelah ujian lupa, berarti ilmunya memang belum pernah dipakai. Kalau ilmunya dipakai, Anda pasti akan ingat. Kenapa ingat? Karena dia berguna untuk memecahkan masalah. Manusia bawah sadar itu mengingat hal-hal yang berguna untuk memecahkan masalah. Kalau melihat pada proses ini, bisa dipastikan bahwa datang dari manapun Islam, dia bisa diakulturasi karena konsep Islam memecahkan masalah, bukan bikin masalah. Entah masalah ekonomi, entah masalah psikologi, entah masalah ketenangan hati, entah masalah whatever masalah lah. Tapi orang bukan Islam, orang yang menjadi representasi dari Islam, orang yang memeluk agama Islam, belum tentu semua pemeluk agama Islam representasi dari Islam. Ada yang pakai peci, kelihatan alim dan seterusnya, tapi perilakunya tidak seperti ajaran Islam, ada juga. Jadi masuknya informasi Islam ke Indonesia terus kemudian bisa diserap dan diakulturasi, syarat pertamanya adalah orang yang menjadi representasi dari Islam punya manfaat terhadap masyarakat, punya manfaat terhadap orang-orang sekitarnya, sehingga masyarakat ingat siapa dia, ingat apa yang dia lakukan. Terus kemudian ada pertanyaan berikutnya, kenapa kamu melakukan ini, kenapa kamu melakukan itu, dan seterusnya. Dan kemudian terjadilah diskusi yang kita sebut sebagai dakwah. Karena tidak ada dakwah yang tiba-tiba datang terus ceramah, nggak akan ada yang mau mendengarkan. Ngapain kamu tiba-tiba datang ke ceramah seolah-olah membawa kebenaran yang paling benar yang kita lakukan selama ini salah. Coba Anda membayangkan sebagai sebuah kultur kan gitu. Ada orang tiba-tiba datang dan menyalahkan Anda membawa sesuatu yang baru, pasti tidak akan terima. Masuknya pasti tidak dengan cara seperti itu. Masuknya dengan kamu menjadi part dari masyarakat, part dari society, kamu menjadi berguna, kamu dirindukan, dan orang bertanya kenapa kamu menjadi orang yang sangat berguna, menjadi orang yang sangat baik. Kemudian dakwah terjadi, kemudian diskusi terjadi, kemudian ilmu terjadi. Jadi tidak mungkin orang yang memang tidak paham Islam benar-benar bisa menjadi pendakwah, yang bisa menjadinya penceramah. Penceramah tidak selalu menjadi pelaku dari ilmunya, dia hanya bisa ngomong dan pintar. Banyak ilmu bukan berarti pelaku ilmu tersebut. Nah, menurut saya untuk Islam bisa masuk ke Indonesia dengan damai, nomor satu dia memecahkan masalah, bukan memaksakan kehendak. Itu yang paling penting garis bawahi. Kemudian saya beranjak ke poin nomor dua. Bagaimana perbedaan kondisi masyarakat Indonesia sebelum dan sesudah masuknya Islam? Anda ini sekali lagi saya garis bawahi, saya mengajak berpikir kritis. Hati-hati jangan sampai terjebak pada politik identitas. Kamu Islam itu, Islam adalah jalanmu, bukan kamu kemudian identitasnya apa namanya harus nanti kita bahas lebih dalam lagi daripada salah paham. Saya ingin bahas itu dulu. Keadaan sebelum sebelum Islam masuk di Indonesia. Kita tahu sendiri peradaban yang meninggalkan banyak apa namanya candi-candi dan seterusnya itu datang sebelum Islam. Berarti jangan dibayangkan bahwa sebelum itu tidak ada ilmu pengetahuan, jangan dibayangkan saat sebelum Islam datang belum ada kebijaksanaan, semua ada pada wajah yang berbeda. Bahkan sepemahaman saya belajar dari salah satu dosen FIB di UGM itu, dia mengatakan bahwa pesantren itu juga adopsi dari yang disebut sebagai asram. Asram adalah pusat pendidikan sebelum Islam, pra-Islam. Itu tempat berkumpulnya budaya, teknologi, riset, dan seterusnya. Apa artinya asram? Asram artinya adalah tempat untuk melelahkan diri. Melelahkan diri. Kamu lelah, nyangkul, lelah belajar, lelah apapun, terserah, yang penting di asram itu adalah tempat untuk melelahkan diri. Jadi asal batik lahirnya di situ, konsep-konsep, buku-buku besar dan seterusnya lahirnya di situ. Terus kemudian Islam masuk, sentra-sentra informasi itu kemudian dikonversi menjadi pesantren. Jadi jangan membayangkan bahwa minat dulu mati ilanur benar-benar dari kegelapan terus kemudian cahaya menerangkan. Ya, saya paham klise-klise itu, tapi kita berpikir kritis, tidak ada peradaban yang langsung loncat. Peradaban itu gradasi pasti. Follower tidak langsung 1.000, masih melalui 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ada gradasinya di situ. Nah, peradaban juga seperti itu. Untuk bisa menerima Islam juga harus sampai pada tingkat pemahaman tertentu sebelumnya. Dan seperti kita ketahui sendiri, para wali tidak 100% menegasikan kultur sebelumnya. Kenapa? Karena kultur itu hanya ekspresi. Kalau kita bisa melihat intensi di balik ekspresi tersebut, kita bisa tahu apakah itu
berlawanan dengan Islam atau tidak. Kadang-kadang ekspresinya berbeda, tapi intensinya sama persis. Ada orang intensinya pengen berterima kasih kepada Tuhan, pengen kenal sama Tuhan, tapi dengan cara duduk di dalam gua. Enggak 100% salah. Kalau kamu menyalahkan 100%, kamu termasuk menyalahkan intensinya dia pengen dekat sama Tuhan, pengen paham Tuhan, pengen menggunakan apa yang dia ketahui untuk memahami Tuhan. Nah, kebijaksanaan para wali yang jarang kita temukan saat ini adalah hal-hal yang seperti itu. Bagaimana bisa memisah antara intensi dan ekspresi. Bagaimana bisa memilah masa lalu, masa sekarang. Bisa memilah bahwa orang itu dalam perjalanan atau sudah mencapai ujungnya dan seterusnya. Jadi dakwah tidak mudah. Dakwah tidak sesederhana kamu tahu satu ayat dan merasa paling tahu di dunia. Itu sangat-sangat penyakit sekarang ini. Dakwah terbaik adalah orang tertarik karena melihat dirimu apa adanya, bukan karena polesan-polesan di wajahmu atau polesan-polesan di mulutmu. Memang mengalami kamu sebagai seseorang yang memang patut untuk diikuti, patut untuk belajar dari. Nah, itu menurut saya dakwah yang sebenarnya. Karena gini juga, sahabat, misalnya saya refleksikan ke Islam. Islam masa tidak pernah mengajak kamu untuk percaya sama Tuhan. Ada yang Islam tidak mengajak kamu percaya sama Tuhan. Islam mengajak kamu untuk bersaksi kepada Tuhan. Saksi itu bukan hanya akal. Saksi itu seluruh eksistensi badannya bersaksi. Tidak ada Tuhan selain Allah dan seterusnya. Itu syahadat itu. Bukan percaya. Bersaksi loh. Artinya dakwah pun juga datang dari kesaksian hidup. Bukan hanya datang dari kepercayaan ilmu yang ada di kepala. Orang yang tidak melakukan sesuatu dan kemudian berani berdakwah sangat harus hati-hati. Katakan yang memang kamu sudah pernah alami, katakan yang memang sudah kamu benar-benar teskan dengan dirimu sendiri. Jangan ngajari orang lain sesuatu yang belum kamu makan sendiri. Jangan nawari makanan kepada orang yang belum kamu tes sendiri, siapa tahu beracun. Ya gitulah. Nah, ini benar-benar dilakukan oleh para wali. Proses wali untuk bisa berdakwah dan seterusnya itu tidak hanya mengalami ilmu yang banyak, tapi juga mengalami pengalaman hidup yang luar biasa banyak untuk bisa memancar benar-benar ilmunya, untuk bisa memancar benar-benar kebijaksanaannya. Tidak sesederhana, mohon maaf lah dengan adanya dari dunia internet yang sangat mudah sekarang, siapa orang bisa ngomong berdakwah saat itu. Nah, saat itu sangat-sangat tidak mudah untuk bisa ngomong berdakwah, karena dia harus menghadapi berbagai macam orang. Kalau misalnya awal-awal Islamnya di Indonesia harus menghadapi kesaktian, harus menghadapi orang-orang yang bisa terbang, harus menghadapi beberapa ritual-ritual. Ada ritual yang sama sekali dilarang, ada ritual yang boleh diteruskan. Kan, gitu. Ini tadi milahnya gimana? Saya pernah seminar agak panjang itu di mana ya? Di Jawa Timur. Itu tentang Pocok Agung apa ya? Itu kita seminar panjang tentang pertanyaan ini. Kenapa wali membolehkan ritual A atau kultur A diteruskan dan ritual B, kultur B dihentikan? Kenapa sebabnya? Karena kalau dilihat dua-duanya tidak ada dalam ajaran Islam sebagai ekspresi, tapi dalam Islam sebagai nilai, itu beda lagi. Nah, itu yang saya jawab seperti itu. Kalau Anda mau dakwah, Anda harus bisa membedakan antara intensi sama ekspresi. Kalau sudah bisa membedakan itu, nanti lebar, nanti skalanya membesar. Intensi dan ekspresi dari satu orang, 10 orang, ataupun satu masyarakat. Nah, level wali adalah mampu melihat itu dalam level satu masyarakat. Kadang-kadang kita melihat, yang paling bisa kita lakukan, coba kita melihat membedakan intensi sama ekspresi anak kecil. Sebenarnya. Maunya nyapu lantai, tapi tangannya nggak bisa, malah tambah kotor, nggak tambah bersih. Maunya membantu masak, tapi malah membahayakan dirinya, ekspresinya. Pengennya gini, tapi badannya belum mampu. Banyak hal yang seperti itu dalam hidup, selain cuma urusan skill, kemampuannya, urusan akal, urusan kegayuan hati, intensinya ke sana, tapi belum mampu. Seperti anak kecil itu. Nah, di sini tuh, para wali itu bersedia untuk mengasuh orang-orang yang sedang seperti anak kecil itu untuk berjalan. Nah, saat ini bedanya adalah dakwah itu seperti menghakimi, bukan mengasuh. Anak kecil kok dihakimi, orang sedang perjalanan kok dihakimi. Itu diasuh. Metode penghakiman itu menjadikan Islam harus masuk lewat peperangan.
karena ada clash di situ. Tapi dengan metode pengasuhan, Islam jadi masuk dengan kasih sayang. Kalau mau lihat perbedaan utama kenapa masuk di Indonesia dan di Indonesia menjadi sangat damai, karena para pembawa Islam masuk dengan kepengasuhan. Dirinya sudah dewasa dengan Islam, sehingga ketika berinteraksi dengan orang lain jadinya adalah pengasuh. Dan sepemahaman saya, orang lebih suka diasuh daripada diajak perang. Jadi Islam berkembang relatif cepat di Indonesia. Itu kalau Anda lihat time frame-nya juga agak aneh, tapi nggak dibahas di sini. Agak aneh maksudnya kalau flip-nya itu sangat cepat dibandingkan sejarah dimanapun. Bukan hanya Islam, itu perbandingan flip kulturnya. Oke, bagaimana menyikapi masalah? Ini pertanyaan yang klise menurut saya, karena pilihan katanya tidak disertai dengan asumsi di belakangnya. Menentang Islam, yang ditentang apanya sih? Orangnya, orang Islamnya, atau ajarannya, atau memang dia berbeda yang kamu anggap menentang, sebenarnya dia tidak menentang, hanya berbeda, atau memang siapa? Apakah ini terjadi clash, atau terjadi perbedaan? Ini harus digaris bawahi benar-benar ini. Kita harus tahu positioningnya jelas. Masyarakat yang menentang agama Islam itu gimana? Nggak boleh sholat, atau karena agama Islam itu jalan, dia tidak hidup, tidak bisa ditentang. Mohon maaf ya, agama Islam, Al-Quran itu sebuah nilai, sebuah value, sebuah jalan. Jalan itu nggak ada yang nentang. Mau nentang jalan tol, gimana caranya? Ada ya ada, sudah. Mau nentang. Yang bisa ditentang adalah orang dan orang. Satu orang sama orang lain. Pemeluk agama Islam ditentang oleh pemeluk agama lain, oke. Tapi kebanyakan sepemahaman saya, coba Anda track di mana saja, 90% pertentangan itu bukan karena agama, bukan karena kepercayaan. 90% pertentangan itu karena kepentingan. Agamanya digunakan sebagai kendaraan agar kamu bisa ikut rally, membela si A, bukan si B. Si A akan menggunakan persamaan agama untuk menarik dukungan. Si A akan menggunakan persamaan suku untuk menarik dukungan. Akan menggunakan kesamaan profesi untuk menarik dukungan. Whatever. Tapi intinya hampir semua pertentangan itu akarnya kepentingan, bukan akarnya bukan agama. Nggak ada agama yang ngajak menentang agama lain. Bahwa perbedaan dan kemudian dicari rekonsiliasinya, ada informasi berbeda, no problem. Karena informasi berbeda tidak berarti apa-apa kalau manusia tidak mengaksikannya. Jangan lupa agennya selalu manusia. Berpikir, agennya selalu manusia. Semua ilmu, semua jalan, semua informasi tidak menjadi apa-apa sebelum dikemaskan adalah agen yang namanya manusia. Dan karena manusia adalah makhluk dengan sifat knowledge, pengetahuan yang tidak komplit, incomplete knowledge. Manusia tidak pernah komplit knowledge. Sehingga dia punya kemungkinan untuk tabrakan satu sama lain. Apa yang membuat tabrakan satu sama lain? Karena kepentingan. Kalau tidak ada kepentingannya, mesti milih minggir. Kalau mau tabrakan, mau sakit, mau keluar tenaga, berarti masing-masing punya kepentingan terhadap output dari yang diributkan tersebut. Ayo kita bahas lagi. Coba di track mana sih yang benar-benar benci Islam? Yang gini, yang bakar-bakar Quran, yang apa? Mereka tidak cukup paham Islam untuk bisa benci sama Islam. Mereka mendengar Islam dari berita-berita yang memang tidak merepresentasikan Islam. Seperti saya punya teman juga di Amerika, di luar negeri, itu yang dia memandang Islam sangat negatif karena dia melihat ISIS sebagai representasi dari Islam. Itu kan menyedihkan. Islam dan pelakunya beda loh. Seperti intensi dan ekspresi. Islam dan pelakunya beda. Islamnya itu sempurna, pelakunya tidak sempurna walaupun dia mengaku sempurna. Pelakunya mengaku pakai senjata kesempurnaan agamanya untuk menunjukkan bahwa dirinya juga baik. Nah, ini yang berbahaya. Ketika teman saya memotret Islam dari ISIS, padahal Islam sangat baik. Dan kalau mau ngeritik Islamnya, pelajari Islam. Dan sepemahaman saya sangat sedikit yang paham Islam dan kemudian mengkritik Islam. Oke, ini juga terjadi sebaliknya. Kita melihat orang Barat itu benci sama Islam. Kenapa? Karena ada pembakaran Al-Quran. Ada ini. Yang kita melakukan kesalahan yang sama seperti teman saya menyalahkan Islam dengan memandang ISIS. Kita memotret mereka dari kejadian satu orang. Apakah semua orang seperti itu? Apakah ada ajaran untuk mempergunakan orang lain?
Kalau tidak ada ajarannya, berarti yang masalah adalah orangnya, bukan agama. Jadi maksud saya begini, pada pertanyaan ini tadi, bagaimana menyikapi masyarakat yang menentang agama Islam? Kita pastikan dulu dia menentang Islam. Jangan-jangan kita hanya diprovokasi, seolah-olah dia menghina Islam, seolah-olah dia menentang Islam. Padahal hanya urusan kebodohan, hanya urusan ketidaktahuan kadang-kadang. Cuma kemudian dibakar agar kepentingan yang membakar kita bisa terpenuhi dengan dukungan kita. Hati-hati dengan powermu, hati-hati dengan knowledge-mu. Ayat Quran jelas kok mengatakan jangan masuk sesuatu yang kamu nggak paham. Pahami dulu beneran. Bagaimana cara menyikapi adat budaya yang bertentangan dengan agama Islam? Ini lagi sama-sama ini. Kita harus debat, kita harus menggali lebih dalam lagi nih. Cara menyikapi adat budaya yang bertentangan dengan Islam tidak akan bertahan lama. Adat yang tidak bertentangan gini, saya tidak melihat Islam sebagai ini perbedaan fundamental pandangan terhadap Islam yang saya miliki. Islam itu bukan agama. Ini mungkin agak kasar ini ngomongnya. Ini bukan agama dalam perspektif begini. Kalau ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Katolik, ada dan seterusnya. Dia adalah bagian dari agama-agama tersebut. Saya tidak setuju Islam seperti itu. Islam adalah way of life, cara hidup yang komprehensif. Jadi dia bukan bertarung dengan agama yang lain. Islam adalah truth itu sendiri. Islam adalah kebenaran yang belum manusia pahami. Dia adalah petunjuk-petunjuk terhadap kebenaran yang manusia belum pahami itu sendiri. Jadi dia bisa terefleksi di mana saja. Ada penelitian oleh salah satu tiga orang ilmuwan Islam di Inggris. Dia mencoba mencari parameter kesejahteraan negara menurut Quran. Dia kumpulkan semua ayatnya, dia bikin parameternya. Kemudian, oke, parameter fisiknya kayak gini nih. Terus kemudian data kriteria dari Quran tersebut itu dia gunakan untuk memotret negara mana yang paling Islam. Dan faktanya 10 negara terbesar tidak ada yang negara Islam. Justru banyak negara Skandinavia yang disebut sebagai dalam Quran adalah negara yang paling Islam. Gimana? Nggak sederhana kita bikin justifikasi mana Islam mana tidak. Itu stereotip. Hati-hati sama stereotip, hati-hati sama simplifikasi. Menghakimi daripada berpikir. Hati-hati. Saya tidak ngomong tidak ada masalah ini ya, tapi masalahnya jauh lebih minor dari yang Anda bayangkan. Kalau ada orang tahu Islam, tahu budaya, gini, ada budaya dalam lingkaran kehidupan dia, dan dia memeluk agama Islam. Ada yang mau melakukan, ada yang gini, budaya sama agama itu sama. Mereka sebuah konsep, tidak akan hidup, tidak akan menjadi sesuatu kalau tidak ada agen manusianya. Jadi agen manusianya harus melakukan sebuah budaya atau melakukan nilai agama. Atau ada budaya yang mengandung nilai agama di bawahnya. Itu juga bisa. Tapi jangan lupa, faktor utamanya adalah manusia harus menjadi agen. Ketika ada adat yang berlawanan dengan Islam, dan tidak ada yang melakukan adat tersebut, tunggu satu generasi hilang. Tidak ada yang akan meneruskan. Sederhana. Jadi kalimat klise itu ada benarnya kadang-kadang. Kalimat klise yang ini. Perbedaan itu dimulai dari diri. Jadilah perbedaan yang ingin kamu wujudkan. Jadi kamu membayangkan perbedaan apa, kamu menjadi perbedaan tersebut. Jadi mulai dari situ. Ini kisah yang tidak salah. Kenapa? Karena ini tadi, kalau pertanyaannya adalah bagaimana dengan adat budaya yang berlawanan dengan Islam. Kalau tidak ada pelakunya tidak akan hidup. Kalau ada yang melakukannya berarti dia bukan Islam. Islamnya hanya di mulut. Karena Anda mau ngaku Islam, Anda mau ngaku percaya Tuhan, Anda mau ngaku apapun, itu yang saya tangkap hanyalah dari mulut Anda. Yang saya tangkap hanyalah kalimat Anda. Saya nggak tahu kebenarannya sama sekali. Dan Anda tidak bisa membuktikan kecuali dengan perilaku. Kalau perilakunya kayak gini, jelas dia bukan Islam. Dia nggak, kalau ngakunya Islam terus kemudian korupsi, jelas bukan Islam. Karena parameter tertinggi dalam Islam salah satunya adalah tidak merugikan orang lain. Dia masih korupsi, mulutnya aja ngaku Islam, tapi enggak juga sebenarnya. Dia bukan representasi yang baik terhadap ajaran Islam, walaupun pakai peci dan seterusnya lah, dan ngakunya sangat soleh. Tapi intinya adalah gitu. Nah ini saya selesaikan dulu. Bagaimana cara dakwah yang baik di masa sekarang? Saya tuh, kalau saya tahu bahwa ini konsepnya adalah ceramah dakwah, saya nggak akan datang juga pasti, karena saya nggak sangat-sangat gatal dengan posisi dakwah. Gini, dengan konsepsi dakwah modern.
dianggap bahwa kita harus mengatakan pada sesuatu kepada orang lain, kita harus menyampaikan satu dengan orang lain. Menyampaikan itu bukan hanya pakai mulut. Kita punya banyak indera, kita punya tangan, kita punya mata, kita punya kaki, dan seterusnya. Dakwah paling baik gimana? Jadi sesuatu yang kamu pengen dakwahin itu. Semua orang bisa mengumpulkan 1000 kayu, tapi tidak bisa membuatnya menjadi rumah. Kamu punya 5 ilmu, kamu lakukan, saya lebih menghargai daripada kamu punya 1000 ilmu dan ngomong ke orang lain, tapi tidak menunjukkan bahwa dirimu menggunakan ilmu itu untuk memecahkan masalah. Contoh paling sederhana gini, kita pengen belajar sabar, pengen belajar tenang dari kiai, tapi kiainya marah-marah terus. Bagaimana ilmunya bisa dipakai untuk saya, kalau untuk dirinya sendiri saya nggak kepake? Gitu, salah satu contohnya misalnya. Karena kiai ini juga kadang-kadang dipakai sebagai alat sosial juga, ngaku-ngaku kiai dan seterusnya. Kalau kiai beneran kelihatan kok, semua ilmunya itu kelihatan dalam perilaku. Dakwah terbaik apa? Menjadi orang yang berguna. Gampangnya gitu ya. Kalau kamu di kampungmu sudah dikangenin, oh nggak ada si A, nggak enak kalau nggak ada si A. Anda sudah mulai bisa berdakwah. Berdakwah itu dalam tanda petik ini. Kamu jadi orang yang dicintai, orang yang dikangenin. Kamu menjadi perilaku yang memang membuat orang lain baik. Statement sebelum ditanya sama sahabatnya atau disuruh sama Jibril. Tiba-tiba ngomong, sangat-sangat jarang. Pasti dimulai dari pertanyaan. Kamu mau dakwah gimana kalau nggak ada yang tanya sama kamu? Mungkin kamu kalau merasa lebih hebat dari Nabi, monggo. Tapi kalau saya ngikutin Nabi, Nabi itu menjadi pengen kalau melihat sejarah Nabi, beliau menjadi al-amin, jadi orang yang dipercaya, dan kemudian mau ke sana kemari menunjukkan dirinya, terus kemudian ngobrol, menjawab kalau ditanya. Orang gimana orang bisa tanya? Dengan perilakunya orang akan, kamu ngapain sih? Baru dia menjelaskan. Kenapa kamu gini? Baru dia menjelaskan. Sebelum itu perilaku semuanya. Coba diteliti. Bagaimana para mahasiswa dalam proses penyebaran agama Islam? Jadi pelaku ini tadi. Saya nggak paham dengan nafsu penyebaran agama Islam. Islam saat ini adalah apa namanya agama yang pertumbuhannya tercepat di dunia. Apakah itu membuatmu bahagia? Boleh kamu bahagia, boleh juga kamu khawatir. Seberapa yang benar-benar Islam, seberapa yang hanya buih-buih, hanya senang pakai baju Islam agar diterima, memakai baju Islam agar merasa hebat, masuk baju agar merasa tenang dan seterusnya. Saya harap mahasiswa belajar Islam dengan kafah, dengan benar-benar tidak menjadi buih seperti yang dikatakan Nabi dulu mengatakan bahwa nanti Islam akan sangat banyak terjadi seperti buih yang kalau dikena angin ya hilang. Harapan saya adalah bagaimana peran mahasiswa menjadi representasi Islam yang sesungguhnya, menjadi representasi Islam yang benar-benar. Saya mengutip Habib Nurmah begitu. Orang yang non-Islam, orang yang tidak gitu paham Islam itu nggak baca ayat, nggak baca hadis. Yang mereka lihat adalah perilaku manusianya. Jadi kamu adalah representasi dari Islam itu sendiri. Kalau mahasiswa mau berdakwah, jaga tuturmu, jaga perilakumu, hebatkan outputmu, jadi teladan, jadi dikangenin, jadi gayeng dan seterusnya, sehingga Islam bisa terpancar secara jernih lewat diri. Tidak terkaburkan oleh nafsu-nafsu, tidak terkaburkan oleh hijab-hijab, tapi jadi representasi Islam yang terjernih. Harapan saya mahasiswa seperti itu. Oke, 6-6-nya saya jawab, nanti saya terlalu banyak ngomong, saya sudah ngomong setengah jam, mungkin ini sampai jam berapa Mas? Sampai jam 5 ya? Mungkin berarti bisa diberikan tanya jawab. Ini pada tidur atau mendengarkan? Baik, mungkin terima kasih kepada Ibu Sabrang yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik bagi kami semua. Yang perlu digarisbawahi dari apa yang disampaikan oleh Ibu Sabrang, bahwa Islam masuk ke Indonesia dan berakulturasi budaya dengan budaya Indonesia itu karena membawa manfaat kepada masyarakat dan mampu memecahkan permasalahan di dalam sebuah masyarakat. Dakwah itu merupakan suatu kegiatan yang sulit, dakwah yang sebenarnya yaitu dakwah dengan melakukan benar-benar melakukan sesuatu yang diajarkan dalam Islam, bukan hanya sekedar dengan kata-kata. Nah, itulah yang dilakukan oleh para wali songo ketika menjalankan dakwah di Indonesia sehingga mudah dilakukan, diterima di masyarakat.